Jadi di OpenCV itu kita bisa operasi beberapa operasi dasar ya. Nah, salah satunya adalah kita bisa mengetahui shape atau bentuk dari citra atau image-nya. Shape itu artinya ketinggiannya berapa, lebarnya berapa, lalu ada berapa jumlah channel warnanya ya, seperti ini. Kalau kita perhatikan, kita mengambil gambar image mobil otonom JPG seperti yang sudah kita taruh tadi di folder gambar ya. Lalu kita baca gambarnya dalam bentuk berwarna ya, karena kita tidak kasih 0 di samping image pad-nya. Lalu kita kenakan sebuah atribut bernama .shape. Shape ini kita kenakan pada gambarnya. Ternyata kalau kita running codingnya maka outputnya adalah 205, 246, 3. 205 adalah tingginya ya, dari tingginya ini dari bawah, dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas, dari sini 0, di sini 205 ya. Lalu 246 adalah lebarnya. Kalau lebarnya dari kiri kanan, dari sini ke sini. Lalu 3 ini ada 3 channel yaitu BGR. Ingat kalau dia membaca gambar citra maka yang dibaca adalah bentuk BGR, blue, green, red ya. Jadi hati-hati dengan OpenCV, jangan anggap RGB. Ya, dia membaca dari eksternal itu BGR. Oke, jelas ya? Silahkan coba sendiri. Nah, sehingga kalau kita melihat ada berapa jenis atau banyak tuple atau pixel. Kenapa kita pakai tuple di sini? Karena dia kan mirip dengan tuple. Dia cuma bisa dibaca, nggak bisa dirubah-rubah ya. Kira-kira begitu, makanya tuple ya. Jadi 205 kali 246 ada 50.430 tuple dalam setiap BGR. Bayangkan sebanyak apa itu ya. Jadi setiap nilai dalam tuple itu rentangnya 0 sampai 255. Jelas ya? Baik, selanjutnya kita bisa menghitung jumlah pixel pada citra dengan menggunakan citra yang sama tadi ya. Jadi kita bisa menghitung pixelnya dengan cara memberikan atribut bernama size. Jadi image.size, maka kita akan ketika kita tunjukkan outputnya maka diperoleh 151.290 pixel pada sumber citra ini. Gitu ya. Jadi kita tambahkan atau kita kasih atribut bernama size pada citranya. Nah, ini ada di OpenCV ya, size itu. Lalu kita bisa juga mengecek tipe data gambar atau citra. Jadi hati-hati, citra itu punya tipe data, bukan extension PNG JPG ya. Kalau di OpenCV berbicara bagaimana tipe datanya, karena ini penting sekali kalau misalkan kita ada nanti error dalam pengolahan citra, bisa jadi tipe data gambarnya tidak sesuai. Maka harus kita cek. Caranya adalah setelah kita mengambil sumber citranya, kita read, kemudian setelah kita read, lalu gambar ini kita kenakan sebuah atribut bernama dtype. Dtype ini nanti outputnya berupa tipe data. Ketika running maka hasilnya win 8. Win ini adalah unsigned, artinya positif, ya nggak ada negatifnya, integer 8 byte. Gampang ya. Ini penting. Jika nanti ada error ketika Anda melakukan pengolahan citra, bisa jadi tipe datanya tidak sesuai. Maka harus dicek ya. Baik, kita lanjut. Jadi ada yang menarik di OpenCV. Saya memiliki sebuah citra original. Ini sebuah mobil. Awalnya warnanya merah. Ya. Lalu ketika saya running di OpenCV, oke, maka ya jadinya biru gitu ya. Kita coba ya supaya lebih meyakinkan. Nah, ini kita ada coding untuk menampilkan citra tadi sebuah mobil warna merah ya. Ya, kalau kita perhatikan di proyek kita ini tuh warnanya merah ya. Nah, sekarang kita baca gambar ini menggunakan OpenCV ya. Nah, kita lihat seperti apa. Ada satu lagi yang saya tambahkan, kita menggunakan PLT di sini, artinya kita menggunakan library matplotlib. Kenapa matplotlib? Supaya nanti kita bisa melihat lebar sama tinggi gambarnya ya. Jadi supaya lebih real lagi pemahamannya ya. Nah, kita coba running. Kita show ya plotnya, yaitu image plot tadi, yaitu I'm show image. Image itu mobil tadi, warna merah. Kita running. Nah, warna biru jadinya ya. Nah, ini kenapa kita gunakan
matplotlib. Jadi dari atas ini sumbu 0 untuk sumbu Y-nya nilai 0 sampai paling banyak itu 140-an ya. Nah, kemudian sumbu X-nya 0 sampai 250 lebih. Nah, kenapa pembacaannya jadi warna biru? Pertanyaannya kenapa berbeda tadi ya? Karena gini ya, karena OpenCV membaca citra itu dalam format BGR, blue, green, red. Sedangkan format default sebuah citra adalah RGB. Ini kan format default dari citra kita tadi, yaitu warna merah. RGB artinya kalau warna merah ini di bagian body ya, R-nya pasti 255, G-nya 0, B-nya 0. Ini pasti warna merah. RGB, tapi ketika di OpenCV BGR artinya 25500 tadi yang pertama itu bukan R tapi B, karena dia membaca dalam format BGR. Jadi seperti itu ya. Jadi harusnya merah jadi blue di sini. Makanya berubah menjadi warna biru. Jadi hati-hati tentang konsep ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selain itu kita juga melakukan operasi dasar pada citra. Selain melihat shape, pixel, dan sebagainya, kita juga bisa membaca pixel pada kita juga bisa membaca pada pixel tertentu. Contohnya ini kita coba, kita gunakan citra mobil. Ada operasi dasar lain pada citra, yaitu kita bisa membaca pixel pada rentang tertentu atau pada nilai tertentu pada sebuah citra. Contohnya ini kita masukkan contohnya ini kita memiliki sumber citra. Oke, codingnya import CV itu kita masukkan library OpenCV, lalu import matplotlib SPLT, artinya kita masukkan library matplotlib sebagai PLT, nanti kita panggilnya, lalu image path-nya adalah mobil otonom JPG. Jadi gambar berwarna ya. Lalu kita baca menggunakan OpenCV imread image path. Jadi ini berwarna ya, tanpa kita pindah ke grayscale. Nah, kita akan mengakses nilai RGB-nya pada baris ke 100, kolom ke 100. Ingat nanti dia dibacanya GBR. Ya, BGR, blue, green, blue ya. Nah, kita mau baca pixel pada nilai 100 berarti di sini. Jadi seharusnya putih-putih semua ya. Sebenarnya tidak putih banget ya. Ada sedikit gelap lah mungkin. Maka kalau dia putih-putih benar-benar putih 255 ya. 255 semua. Ini karena tidak terlalu putih 236 outputnya. Dan dia formatnya BGR bukan RGB ya. Karena dia membaca dari sumber citra. Kita coba codingnya ya. Mari kita buka PyCharm kita. Nah ini codingnya sudah kita taruh di PyCharm. Kita lihat kita sudah jelaskan tadi ya codingannya. Kita coba running codingannya nih. Nah ini nilainya ya 236, 236, 236 ya. Jadi blue, green, blue, BGR. Karena dia nilainya di situ pixelnya hampir putih semua ya. Tapi tidak putih 100%. Kita lanjutkan. Nah, selain kita membaca nilai pixel, kita juga bisa merubah nilai pixel pada sebuah citra. Ya, perhatikan kita akan merubah nilai pixel pada citra mobil ini. Ya, kita rubah di koordinat 100 dan 100 ya. 100 sumbu X, 100 sumbu Y di sini. Nah, caranya begini codingannya. Masukkan library OpenCV dan matplotlib, kemudian kita ambil gambar mobil otonom tadi. Nah, kita baca menggunakan OpenCV. Setelah itu, kita akan mengganti image tadi, pixel pada nilai ke 100, artinya sumbu Y 100, kemudian sumbu X-nya 100. Nah, di situ kira-kira ya. Nilainya sekarang kita rubah menjadi 0, 0, 0, 0. Artinya kalau hitam itu, kalau 0 itu hitam. Jadi 0 hitam kalau di OpenCV, kalau dia putih 255. Jadi seperti itu ya. Nah, kita mau rubah menjadi hitam. Maka hasilnya seperti ini ya. Kita pakai matplotlib untuk menampilkan citranya. Akan begini. Kita coba codingannya di PyCharm. Sekarang kita sudah ke PyCharm, kita sudah copy codingan yang tadi ya. Kita running. Tuh ya. Ada bintik kecil warna hitam di situ ya. Kita bisa berhasil merubah nilai pixel pada sumbu Y100, sumbu X100. Gampang ya? Oke, kita lanjutkan.
mulai. Nah, jadi OpenCV itu unik ya. Jadi kalau kita mau memberikan warna pada sebuah citra dari OpenCV ya, kita mau mengkreasi warna maka dia dalam bentuk RGB, red, green, blue. Tapi kalau dia membaca dari sebuah citra BGR formatnya. Karena saya sudah coba ini ya. Jadi hati-hati. Konsep ini penting. Nah, kalau kita ingin menampilkan atau membuat warna hijau maka 02550 gitu ya. Artinya green-nya 255. Oke. Kalau biru berarti di blue-nya yang 255. Kalau kita ingin warna putih berarti semuanya 255, warna hitam berarti semuanya 0. Kalau begini bagaimana? Silahkan dicoba di rumah ya. Nah, ini apa perbedaan pembacaan warna pada sebuah citra dengan mengubah atau memberikan warna pada citra itu? Yips, membaca kita dalam bentuk BGR formatnya. Tapi kalau mengubah atau memberikan warna sebuah citra, maka formatnya adalah RGB. Itu ya, penting sekali. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita tadi sudah merubah nilai pixel pada titik tertentu. Sekarang kita ingin merubah nilai pixelnya pada rentang tertentu sampai rentang tertentu. Ya, ini contohnya. Saya mau merubah nilai pixel yang ada di 0 sampai 50 sumbu Y dan 0 sampai 50 sumbu X. Berarti kita merubah dalam bentuk menjadi segi 4 ini ya. Ini artinya di sini 0.50 artinya sumbu Y-nya dari 0 sampai 50, sumbu X-nya dari 0 sampai 50. Maka nilainya sekarang kita buat menjadi di rentang nilai ini 25500 artinya RGB. Berarti merah nanti jadinya ya. Jadi di bagian ini jadi merah. Kita coba codingannya ya. Silahkan buka PyCharm Anda masing-masing. Nah, sekarang kita sudah pindahkan codingannya. Kita coba running ya. Kita lihat tuh ya. Jadi warna merah ya. 05500. Bagaimana kita mau warna hijau? Gampang. Kita ganti di sininya 0. Kemudian 255 di tengah ya. Nah, kita running lagi. Nah, hijau ya. Gampang ya. Oke. Kalian juga bisa mencoba warna-warna lain ya. Seperti ini. Ada merah, warna hijau, biru, putih, dan hitam. Silahkan kalian bisa coba warna lain sesuai dengan selera Anda masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Ada konsep penting juga dalam pengolahan citra, namanya image ROI, region of interest. Jadi artinya apa? Kita kadang ingin mengambil bagian tertentu pada image itu untuk kita analisis. Contohnya apa? Misal kalau kita membuat face recognition kan yang kita pentingkan di situ adalah gimana kita capture daerah mata ya. Nah, itu kan kita menggunakan konsep ROI, kita ambil bagian sini aja tanpa semuanya kita ambil. Jadi kita ambil bagian matanya kemudian kita analisis pixelnya. Nah, itu menggunakan konsep ROI, region of interest. Oke? Jelas ya? Nah, saya sekarang ingin mengambil bagian tertentu pada gambar ini ya. Saya mau ambil rodanya saja. Ini kan rodanya ini berada di rentang, kalau kita lihat di kalau kita lihat di sini ya. Di sini di rentang 110 sampai dengan 170. Ini sumbu Y-nya dulu ya. Ya ini 110 sampai 170 lah ya. Sumbu X-nya berarti antara 120 sampai 160 ya. Nah, sekarang saya mau ambil rodanya saja, kemudian saya taruh di pixel pada rentang 25 sampai 85 ya. Kemudian sumbu X-nya rentang 30, ini 30 sampai ini berapa nih? 70 ya. Nah, jadi gitu cara bacanya. Jadi kita membuat sebuah variabel bernama roda. Roda itu adalah image tadi yang dimana diambil ROI-nya dari rentang 110 sampai 170 untuk sumbu Y, 120 sampai 160 sumbu X-nya. Nah, itu kita simpan pada variabel roda. Nah, sekarang image-nya pada rentang pixel 25 sampai 85 sumbu Y dan 30 sampai 70 sumbu X kita kasih variabel roda yang sudah kita buat tadi. Jadi kita lihat seperti ini ya. Oke, kita coba codingannya. Silakan buka PyCharm-nya, kita copy paste. Kita sudah memindahkan codingannya ya ke PyCharm. Kita coba running. Tuh ya. Jadi kita sudah mengambil ROI image-nya pada rentang ini.
Dan hasil pengambilannya kita taruh di pixel 25 sampai 80 ya, 30 sampai 70. Begitu ya, gampang ya?